geger otak ringan dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau sifatnya apa namanya, yang bukan kerusakan, artinya karena nggak berkembang aja, nggak dilatih kayak prefrontal cortex sih ada, cuma nggak dilatih. Bukan berarti orang-orang yang nantinya pada saat dewasa dia emosional, bukan berarti bagian prefrontal cortex-nya itu jadi celong gitu, jadi cowak gitu, enggak. Cuma ada tapi nggak terlatih. Ada, cuma nggak ada infrastrukturnya. Ruangannya ada nih, kayak misalnya saya di ruangan. Kamarnya ada tapi nggak ada isinya, kosong aja gitu. Jadi ketika saat emosinya muncul, otak emosinya aktif, harusnya prefrontal cortex-nya itu eh, apa take over, coba kontrol, itu nggak bisa karena ya nggak ada karena itu nggak pernah dilatih otak otak prefrontal cortex-nya. Indikatornya ketika anak yang mendapatkan kekerasan sama pengasuhan, kalau misalnya ada masalah di otaknya yang which is tadi ya jawabannya kalau bukan kerusakan, kalau kerusakan itu ya ada trauma secara benturan, nah itu perlu dicek ke dokter. Tapi secara psikologis ada bagian tertentu yang nggak berkembang karena nggak terlatih. Salah satunya adalah kemampuan kontrol emosi. Nggak terlatih karena pada waktu kecil dia terbiasa dilatih emosinya terus yang aktif. Dimarahin terus aktif, nangis terus, dia tantrum, ibunya ikut tantrum, bapaknya ikut tantrum, wah ini aktif terus otak emosinya. Pada saat tadi kita bilang katanya prefrontal cortex aktif tuh sekitar usia 7 tahunan gitu baru mulai aktifnya rutin, bukan rutin, stabil gitu ya, konsisten gitu ya. Itu jadi nggak bisa berkembang si prefrontal cortex karena udah dikuasain betul sama otak emosinya. Gitu. Jadi nanti ciri-cirinya ya dia sulit kontrol emosi. Sulit kontrol emosi itu nggak mesti dia marah-marah loh ya. Dia nggak bisa ngungkapin pendapat, dia nggak bisa ngadepin rasa malesnya, dia nggak bisa pindah mood dari mood main ke mood belajar dengan cepat, atau kita sebut cognitive flexibility, which is kemarin kita bahas di YouTube, silakan ditonton ya. Itu ciri-cirinya. Dan kurang lebih tadi poin mental health ya, dia nggak bisa ngadepin stresor umumnya, dia nggak tahu potensi dirinya apa, terus dia nggak bisa berkontribusi di lingkungan sekitarnya, di sekolah kelasnya, di keluarga kecilnya, di tetangganya, dia juga nggak produktif, dia kerja tapi ya gitu-gitu aja, malas-malesan. Nah, itu tanda-tanda ketika kita nggak bisa kontrol emosi. Gitu. Jadi lebih ke arah situ. Bagaimana mengatasinya bergantung sama apa yang simptom yang muncul. Yang jelas adalah bagaimana kita mengaktifkan kemampuan dia mempertimbangkan segala ide-idenya, melatih dia bisa melihat dari another point of view, melatih dia punya strategi problem solving yang solutif gitu yang bisa benar-benar nyelesain, bukan justru sebaliknya. Ada masalah dia tahu what to do, dia bisa kontrol emosi, terus dia tahu what to do gitu. Oke nih, memang saya bangkrut, itu kan masalah. Apa yang saya lakukan berikutnya? Dia tahu apa yang harus dilakukan berikutnya itu, dan itu kita sebut ya apa namanya targetnya lah gitu ya. Gitu, semoga menjawab ya. Mungkin agak-agak di compactin gitu ya, karena pertanyaan kalau di forum di seminar psikologi ini pertanyaannya susah-susah. Artinya pertanyaan yang butuh elaborasi lagi, butuh saya tanya lagi gitu ya, butuh saya dalamin lagi gitu ya. Tapi kan waktunya pasti nggak cukup. Karena ini oke, sekitar kita 10 menit lagi kali ya, karena kita sejam aja ya, jangan lama-lama ya. Kalau emang kurang nanti kita sambung lagi. Lalu ada pertanyaan tadi dari Mas Arif. Apakah orang dengan gangguan mental memiliki struktur otak berbeda dengan orang normal? Ada beberapa. Misalnya kayak skizofrenia itu ada bagian ventrikelnya itu membesar. Sebentar, saya coba cari materinya. Skizofrenia itu apa, Mas? Skizofrenia itu adalah gangguan jiwa, teman-teman. Yang ada halusinasinya, ada delusinya gitu. Itu kalau misalnya kita terdiagnosa
skizofrenia, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa bagian ventricle tuh kayak kayak rongga gitu ya, rongga di otak itu membesar. Kok bisa? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah karena itu membesar, artinya otaknya mengecil. Kan rongganya di rongga itu kan di dalam otaknya banyak rongga gitu. Rongganya membesar, artinya otaknya mengecil. Karena kan tengkoraknya nggak berubah gitu-gitu aja. Gitu. Nah, gitu Bang. Nah, artinya pada saat itu banyak sel-sel yang mati gitu. Banyak sel-sel saraf yang mati. Alzheimer juga begitu. Alzheimer juga terjadi namanya atrofi, banyak sel-sel bagian korteks yang mati sehingga dia mengerucut gitu ya, kayak shrinking gitu ya. Gitu ya. Lanjut, kalau misalnya ada juga misalnya beberapa kayak misalnya nanti bagian amigdalanya jauh lebih besar dari ukuran normal, ada jadi penyusutan ukuran di prefrontal, ada juga beberapa gitu. Tapi kita jangan terlalu detail mengenai itu, pusing nanti. Ada pertanyaan dari Mbak Dini, apa yang harus dilakukan supaya prefrontal cortex ini berfungsi dengan baik, Kak? Oke, yang harus kita lakukan adalah kita selalu berlatih untuk ya tadi, jangan pernah kemakan sama satu pikiran kita. Misalnya, kalau saya sebut Hercules, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Pasti ada yang mikir tentang pesawat, ada yang mikir tentang nyanyi dangdut almarhum, ada yang mikir tentang anaknya Zeus, ada yang berpikir tentang Warman Tanah Abang. Biasanya yang muncul satu doang tuh. Entah pesawat ya pesawat aja gitu ya. Padahal kita tahu yang lainnya. Tapi pada saat disebut, yang otomatis muncul biasanya satu doang. Jakarta, macet misalnya. Jakarta, banjir misalnya. DPR, Omnibus Law, lagi musimnya. Jadi muncul satu aja biasanya gitu. Nah, itu disebut top of the mind kalau bahasa marketing. Nah, kalau bahasa CBT, ya karena memang kita udah kalau ada bahasa neuroscience, once kita punya asosiasi antar satu kata, kita udah belajar gitu ya, mengasosiasikan antara satu kata dengan satu kata lainnya, udah itu yang akan kita ingat. Itu yang kita ingat. Padahal kita tahu banyak hal yang lainnya. So, ketika kita bayangin kalau misalnya yang muncul adalah katanya negatif, apa namanya, asosiasinya negatif, misalnya nih ya, orang tua ibu kita dengan asosiasinya adalah bawel misalnya, ibu kita lewat aja kita udah nggak enak, apa rasanya, emosi kita udah nggak enak, padahal dia cuma lewat doang, ibu kita manggil dia misalnya Fatih misalnya, Fatih anak saya Fatih misalnya, baru dipanggil doang rasanya kita udah nggak nyaman, apa sih gitu ya, karena kita udah ada asosiasi antara ibu dengan sesuatu yang nggak menyenangkan. Padahal banyak fakta-fakta lainnya. So, kalau kita mau melatih prefrontal cortex kita perlu stop and thinking. Kita perlu mereview lagi. Kita perlu mempertanyakan kembali pikiran kita. Pastinya nggak akan mudah. Kalau semudah itu ya mungkin kita nggak butuh psikolog gitu ya. Tapi kurang lebih alurnya adalah gimana kita stop and thinking. Hercules, pesawat. Oke, stop. Lu tahu nggak ada preman Tanah Abang Hercules? Tahu. Tahu nggak ada apa namanya, penyanyi dangdut almarhum Agung Hercules? Tahu juga tuh. Tahu nggak anaknya Zeus? Tahu. Kurang lebih kayak gitulah. Gitu ya. Jadi skemanya begitu. Meskipun pastinya ya implementasinya nggak akan semudah itu gitu ya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Mbak Indah. Kenapa kamu? Kentut ya? Jadi anak saya kentut tuh saya ditutup untuk nggak boleh bohong, nggak boleh ngomong. Ada apa lagi tadi? Kamu udah labeling, dia mikir kamu mikir ayah mau ngomong padahal enggak, emang pengen ngomong sih. Internal jokes nih ya, punten ya. Lanjut ya dari Mbak Indah. Berarti pada dasarnya kita harus mengenali dan menguasai diri kita sendiri ya. Sama mohon maaf Kak, jawaban dari Kakak utarain sepertinya penanganan stres ya Kak. Untuk mengontrol emosi seperti apa? Apa sama? Sama. Mengontrol emosi sama. Kan stres itu kan menimbulkan emosi negatif ya Kak.
Artinya kita perlu berlatih mengontrol emosi kita supaya kita bisa ngambil keputusan yang lebih clear mind gitu. Lebih clear mind itu maksudnya nggak terpengaruh sama emosi, nggak keputusan emosional. Sama kok. Lanjut ya. Mas, Dari, ada yang nanya nih. oke. Iya, jadi ada yang jadi ceritanya nih anonim udah punya mantan. Udah putus nih ceritanya 4 tahun lalu lah. Nah, tapi waktu putus itu ngejelek-jelekin si Anon ini. Terus beberapa hari lalu dia datang lagi, tapi buat ribut lagi nih ceritanya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang salah dari otak dia dan gimana cara mengatasinya tuh? Kayak udah diulang-ulang ya, Mas. Jadi dia ngajakin ribut lagi padahal udah putus gitu ya? Oke, ini singkat aja karena kayaknya ini perlu dielaborasi lagi, tapi mungkin waktunya nggak akan cukup. Intinya sebenarnya kalau begitu mungkin ada nggak tahu tergantung umurnya. Kalau dia udah lewat 18 tahun mungkin ada permasalahan kepribadian kali, gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian kali, bisa jadi gitu. Ada mungkin yang penanya bisa searching namanya borderline personality disorder, mungkin ke arah situ ya, walau-walau atau mungkin ada gangguan lainnya yang lebih serius gitu. Kalau misalnya ditanya otaknya gimana, ya karena emosional, basically emosional. Begitu emosinya sampai berpikir kayak gini nih, ada seorang ibu yang marah sama anaknya, anak SMP, anaknya sampai diginiin, belajar nggak, gitu, tarik dimarahin gitu. Si ibu bilang, si ibu cerita, iya saya tuh tujuan saya itu supaya dia belajar rajin, supaya dia mau belajar. Nah, si ibu berpikir dengan dia marahin anaknya jadi rajin. Ya, mungkin si penanya ini pacarnya punya ide tertentu dalam pikiran dia. Dia berpikir dengan dia ngelakuin itu, dia bisa balas dendam mungkin, atau mungkin dia akan balikan atau apa ya, kita nggak tahu idenya dia. Itulah ketika kita emosional. Si ibu tadi emosional karena ketika lihat anaknya malas-malasan, meledak dia emosinya. Dia nggak bisa kontrol itu. Sehingga dia nggak bisa berpikir cara lain. Dia nggak bisa mempertimbangkan fakta sederhana. Fakta sederhana apa? Saya tanya, Bu, dari kecil sampai sekarang, Ibu sering cara Ibu buat dia belajar tuh kayak gitu? Iya. Dari kecil sampai sekarang, dia makin rajin belajar atau dia makin malas? Atau sama-sama aja? Kayak makin malas dia, Mas. Artinya efektif nggak caranya Ibu? Ya enggak sih, Mas. Nah, padahal common sense yang sederhana pun itu dia nggak bisa. Kenapa? Karena terlalu emosional. Semoga menjawab ya. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan dari mana ya? Dari kuda. Oke, dari Mbak Audita. Kak, mau tanya bagaimana caranya supaya bisa mengenalkan kebiasaan self-harm ya? Karena kalau saya lagi stres berat, benar-benar bisa tenang kalau saya melakukan self-harm. Kalau nggak self-harm, saya nggak bisa berhenti nangis. Tapi di sisi lain, fisik saya juga sakit. Oke, jadi kurang lebih sebenarnya sama skemanya Audita. Ketika misalnya, kenapa kita lebih memilih self-harm? Karena self-harm itu, punten mungkin di kamu agak beda kondisinya, mungkin sama dengan jawaban saya. Biasanya ketika kita lakukan self-harm, itu kan ada muncul